Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku dulu waktu masih kerja di restoran. Dulu itu aku pernah kerja di restoran pizza, teman-teman. Jadi kasir waktu itu. Biasanya itu aku berangkat kerja itu diantar sama orang tuaku. Di kerja aku itu ada shift pagi, shift PS, sama shift sore, 3 shift, teman-teman. Yang PS itu maksudnya kerjanya itu pagi, tapi jam 12 siang itu nanti pulang, jam 5 sore balik kerja lagi sampai pulang sampai jam 9 malam. Waktu itu, teman-teman, di waktu itu aku itu kerja masuk shift PS jadi kasir. Otomatis kan aku jam 12 itu pulang dan ganti shift, ganti kasir sama temen aku, yang dimana itu kalau ganti kasir itu harus nggak boleh ada tanggungan gitu, teman-teman. Jadi kayak orang-orang beli itu nggak ada yang belum dibayar, apa kayak nota-nota penjualan itu belum totalan gitu, sebelum nyerahin totalan itu ke teman kasir kita, teman-teman. Dan sebelum aku kerja di sana, bos aku yang waktu itu yang punya pizza ngajarin aku, begitu ada orang pesen harus bayar dulu, teman-teman. nggak boleh bayar nanti setelah pulang atau nanti setelah makanan diantar. Jadi kayak pesanan mereka pesan ya mereka harus bayar di waktu mereka datang di meja kasir gitu, teman-teman. Itu udah peraturan awal waktu aku kerja di sana. Kebetulan waktu itu kan aku siang, lebih tepatnya tuh jam 11 malam. Maaf, teman-teman, jam 11 siang. Ada customer bapak-bapak waktu itu datang. Pertamanya tuh bilang gini, orangnya tuh duduk di pojokan. Aku nyamperin ke sana, teman-teman. Pak, mau pesan apa? Bapaknya tuh bilang gini, wis nang kono ae, aku mau pesan es teto, bilangnya gitu. Kebetulan waktu aku di kasir itu ada SPV aku, namanya Mas Asif. SPV aku tuh suruh gini, kamu samperin orangnya, barangkali orangnya mau nambah snack atau makanan lainnya gitu, teman-teman. Ya nanti kalau ST-nya udah, Mas, aku samperin orangnya. Begitu ST-nya udah sampai ya, teman-teman, aku bawa bil notanya. Aku juga bilang gini, permisi Bapak, ini ST-nya, barangkali Bapak mau nambah snack, dan ini bilnya Pak, harus dibayar langsung ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Orangnya bilang gini, teman-teman, nanti aja, nanti aku beli akeh kok, bilangnya gitu. Bukan masalah beli banyaknya ya, teman-teman, cuma namanya peraturan restoran kan ya harus dijalankan ya. Cuma ya aku diem aja, orangnya bilangnya gitu, ya udah aku langsung pergi di meja kasir. Habis itu ada temennya datang, cowok, nggak tahu bahasa apa. Terus aku samperin, permisi Bapak, mau pesan barangkali. Iya Mbak, aku mau pesan ini, temannya.
pesan waktu itu, pesan koko berisi teman-teman satu. Jadi begitu ada pesanan notanya keluar 2 teman-teman, itu udah jam setengah 12. Orangnya pesan koko berisi kayak es coklat tapi model es campur gitu. Habis itu bapaknya itu nambah lagi pizza besar, cuma dibungkus jadinya 3 nota teman-teman. Aku juga bingung ya, ini enaknya ditagih apa enggak. Niat awalnya sih enggak aku tagih, tapi waktu itu kan ganti shift, enggak enak juga sama temenku, aku ngasih tanggung jawab, aku limpahin ke temen aku coba temen-temen nyamperin bapaknya. Itu udah jam 12 lebih 15 waktu itu, jadi tepatnya jam 12:04 siang. Seharusnya itu di jam itu aku udah pulang. Permisi Bapak, ini bilnya ya Pak, mohon dibayar, saya bilang gitu. Ya nanti aja waktu bilang gitu teman-teman. Kebetulan waktu itu ayah aku dan jemput, biasanya tuh yang jemput ibu aku, tapi ibu aku tuh lagi sakit, udah pulang dari rumah sakit waktu itu. Oke lah, aku bilang ke temenku, maaf ya Yan, aku nggak bisa nagih uang ini, gak belum ditarik ta, nggak mau, tak bilangin gitu. Udah ganti shift mau pulang ceritanya, orangnya tuh marah-marah teman-teman. Tapi marah-marahnya tuh bukan ke aku, marahnya ke temen aku, soalnya udah ganti shift. Orangnya nggak hafal yang nagih uang gitu mungkin. Terus temenku manggil aku, kamu dipanggil sama bapak itu. Terus aku samperin dong teman-teman, ada apa Pak? Ini kamu tuh nggak punya sopan santun. Aku tuh udah berlangganan sama restoran ini, aku udah dari 7 tahun yang lalu aku tuh udah langganan beli di sini, nggak pernah ditagih untuk bayar di depan, aku selalu bayar di akhir. Orangnya bilang kayak gitu teman-teman. Iya, saya bilang gini, mohon maaf Pak, emang waktu saya mau aku jelasin kalau udah peraturannya tuh udah dirubah, bapaknya tuh udah marah-marah dulu, terus ngelempar aku uang itu 50-an, segepok segini teman-teman. Ya Allah, uang segitu ya. Es tehnya tuh loh temen, harganya cuma 7.000, narik 51 aja masa nggak mau ya teman-teman. Ngelemparin aku uang segitu, posisi waktu itu ada ayahku lihat, cuma ayahku tuh ya namanya masih kerja ya, orangnya nggak mau ikut campur, cuma orangnya tuh cukup marah liatnya waktu itu. Almarhum ayahku tepatnya. Terus ya ketika aku udah dimarahin, aku mau jelasin nggak mau denger, ya lebih baik ya aku diem aja kan temen-temen. Aku mau pulang jadinya nggak jadi pulang. Akhirnya aku di tengah-tengah yang nyamperin itu SPV aku, Mas Asif, dan orangnya tuh nggak marah-marah minta dipanggilin bosnya yang punya. Tapi ya waktu itu bos aku masih sholat duhur, habis pulang tuh bos aku nyamperin, bilang, ini kenapa Mbak Putri? Ya saya jelasin dong, orangnya yang ngerti, emang orangnya yang ngajarin aku
untuk jangan pernah ninggalin tanggungan, apalagi bayar itu harus bayar di tempat teman-teman. Takutnya orangnya lupa bayar gitu loh, terus orangnya datang lagi bilang kalau dompetnya itu ketinggalan waktu itu. Terus akhirnya ketemu customer itu sama bos aku, kebetulan orangnya marah-marah teman-teman. Saya tuh udah berlangganan puluhan tahun, saya nggak pernah disuruh bayar di depan pak, ini kenapa saya disuruh bayar di depan terus. Orangnya tuh bilang gitu sih. Terus bos aku tuh bilang gini, ini yang salah itu kasir saya yang lama bapak, kasir lama itu. Dipanggil sama bos aku, sebenarnya ya aku nggak enak, sebenarnya ini salah aku, tapi teman-teman aku jadi yang kena. Aku tuh sebenarnya ngajarin mereka untuk bayar di depan, tapi namanya mereka tuh selalu biarin customer untuk bayar di belakang pak. Saya tuh sekarang itu mengubah sistem penjualan. Bos aku bilang gitu dong. Soalnya orangnya minta maaf, terus udah titik tengahnya udah ketemu, tapi ya namanya aku ya bisa dibilang korban ya, korban kerja sama korban tanggung jawab kerja di sana, punya mental trauma akan hal itu teman-teman. Gara-gara dilempar uang itu, ya mau gimana lagi ya. Terkadang itu sampai sekarang itu masih inget banget kejadian itu. Sampai rumah itu aku tuh nggak berhenti nangis teman-teman, nangis terus. Soalnya seumur hidup aku nggak pernah digituin kan. Ibu aku tuh marah, kok aku nggak ada di situ kebetulan, kok yang jemput pas ayah kamu gitu. Kalau tahu kamu dimarahin ya ibu yang maju. Kalau ayahku bener marah teman-teman, cuma orangnya ngerti kalau di posisi itu aku masih kerja, tapi setelah customernya marah-marah, ayah aku dijelasin sama bos aku, udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ayah aku nggak jadi marah teman-teman. Tapi ya namanya beban mental ya gimana ya, kadang kita itu mau ikut peraturan dari perusahaan, tapi namanya pelanggan itu kadang itu nggak tahu maksud kita gitu teman-teman. Ya namanya salah paham ya. Gimana nih cerita kalian selama kerja? Bagi cerita dong ya. Oke, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.